Nah, oke guys, dulu. Nah, hari ini bearish semua ya. Jadi kabarnya nih Bitcoin ini bakalan ambruk guys. Ya, bakalan ambruk sampai pertengahan tahun 2023. Jadi di video gue sebelumnya gue udah jelasin itu. Nah, jadi gue bakalan tambahin penjelasannya lagi. Mulai dari analisis sederhana dari Bitcoin, kemudian kita nanti akan ke indeks Nasdaq dan indeks-indeks lainnya, dan kita akan melihat secara luas bagaimana perekonomian dunia sehingga bisa ngaruh sama Bitcoin. Oke? Nah, jadi pertama kita analisis dulu ini. Jadi ini gue udah tambahin Bollinger Bands sama Ichimoku dan EMA Cross ya guys ya. EMA Cross. Jadi kita lihat nih, kalau dari mana ya? Kalau dari Ichimoku nya nih nggak ada harapan sih. Nggak ada harapan untuk besok setidaknya untuk 3 hari ke depan. Karena ini turun tuh guys, lihat bakalan turun lagi nih. Nah, dari EMA Cross, dari Bollinger Band-nya pun juga nggak terlalu signifikan sih, karena ini kan udah interval per hari ya, dan tidak ada perdagangan yang dibuka secara signifikan di sini. Kan kalau dia lebar tuh ya pasti kemungkinan besar akan naik gitu. Nah, kita lihat strength indeksnya. Nah, kita lihat sini turun guys, nih sini turun. Turunnya tinggi, naiknya rendah. Turun, keseringan turun semua nih, keseringan turun. Nah, sini kan keseringan naik sini. Nah, turun. Kalau kita perkecil lagi intervalnya ke 4 jam, nah atau sejam lah. Nah, lihat tuh, turun terus guys, turun. Nah, di sini paling parah nih, sini paling parah. Oke. Jadi yang mau gue bilang sih, emang di Bitcoin ini untuk sampai akhir tahun ada ini ya, gue saranin untuk nggak terlalu ambil resiko dalam dalam bermain kripto ini. Nah, jadi itu aja analisisnya. Jadi sekarang itu udah harganya 293 juta. Ada penaikan sih, karena tadi sore itu 292 juta. Tapi kemarin itu masih 298 juta. Tapi sekarang ini turun dan naik lagi. Tadi sore itu 292 juta guys. Sekarang naik sampai 293 juta. Oke? Nah, jadi Wall Street itu adalah suatu perusahaan di Amerika. Nah, jadi dia ngumumin tuh bahwa Nasdaq NASDAQ itu jatuh karena Amerika Serikat itu berusaha bersaing dengan Cina dalam bursa saham perdagangan elektroniknya guys. Nah, ini nih indeksnya, Nasdaq Composite. Jadi dia itu menyentuh angka 10.503,46. Jadi dia tuh turun terus guys. Kita lihat nih, dia ini kemarin anjlok banget, tapi udah berusaha naik, kemudian turun lagi, dan diperkirakan bakalan turun lagi guys. Perkirain bakalan turun nih. Ini untuk interval 5 harinya nih. Ini untuk interval 5 harinya. Pas tanggal 5 Oktober tinggi. Nah, sini anjlok terus sampai tanggal 11 Oktober dalam waktu 5 hari.
Dari yang paling tinggi itu hampir dari 11.000 turun jadi sampai sekarang tuh 10.500. Nah, yang perlu kalian ketahui, Nasdaq Composite ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga pada cryptocurrency. Karena kenapa? Nasdaq Composite ini terdiri dari 3.000 komponen perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi. Dan Nasdaq ini merupakan perusahaan elektronik pertama yang ada di dunia yang berdiri di Amerika. Nah, jadi Nasdaq ini adalah pasar saham, guys. Tapi dia itu juga dipakai sebagai indeks patokan terhadap seluruh perusahaan-perusahaan yang ada, patokan harganya ya. Untuk menentukan langkah ke depan dari perusahaan-perusahaan itu bagaimana. Jadi indeks itu adalah rata-rata pergerakan harga, guys. Jadi pergerakan harganya ini terus menurun dari segala aspek yang mencakup bidang teknologi termasuk cryptocurrency. Microsoft pun juga alami penurunan saham sebesar 2%. Microsoft tadi beritanya gue baca. Nah, ini hampir semua perusahaan-perusahaan atau pasar saham bursa itu mengalami penurunan, guys. Kayak ini Nikkei yang ada di Jepang, indeks Hang Seng yang ada di Cina. Kalau ini BSE Sensex, kalau ya India juga mengalami penurunan sama, guys. Nah, nih USD juga turun, Euro naik. Nah, kita lihat bisa di sini kripto ya, udah pasti turun. Nah, kemudian ini nggak terlalu ngaruh sih. Nah, kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan itu udah turun sampai 0,79%, guys. Kemudian dari tambang juga, kemudian indeks LQ45 juga turun 0,83. Dan perusahaan-perusahaan lokal lainnya itu rata-rata nilai sahamnya turun. Nah, itu aja sih. Nah, ini guys beritanya. Nasdaq jatuh dipicu oleh kontrol ekspor Amerika Serikat yang membebani saham chip dari China, guys. Jadi ini turunnya Bitcoin itu berpengaruh sama situasi politik memanasnya politik antara Amerika Serikat Cina dan Amerika Serikat Rusia. Itu aja. Nah, yang perlu kalian analisis lebih jauh ini berita-berita juga. Nah, Nasdaq turun ke level terendah 2 tahun pada hari Senin. Artinya dalam waktu 2 tahun itu Nasdaq mengalami penurunan tertinggi, guys. Nasdaq mengalami penurunan tertinggi. Nah, ini dia beritanya. Kalian bisa baca-baca berita karena apa ini ngaruh sama. Nah, ini juga di video sebelumnya gue udah jelasin. Indeks S&P ini udah naik 4,1 untuk 3 bulan terakhir dan turun dari kenaikan 11% yang diharapkan awal Juli menurut data Refinitiv. Nah, kemudian ini juga yang penting, Wall Street turun tajam pada hari Jumat pekan lalu menyusul laporan pekerjaan solid untuk September. Seperti di data grafik tadi ya yang gue jelasin nih. Pas tanggal 5 Oktober, pas tanggal 6 Oktober itu udah mulai anjlok tuh. Udah mulai anjlok. Ini berpengaruh banget, guys. Kalau istilahnya, kalau kalian mau lihat harga Bitcoin, lihat juga ini. Ini pasti akan ngaruh. Ini bakalan ngaruh. Kita lihat indeks per tahunnya ya. Nah, nih. 15 Januari ini awal ini dia menyentuh angka yang paling tinggi dan bertepatan dengan Bitcoin juga. Bertepatan dengan Bitcoin. Bitcoin juga jaya sampai tembus 900 juta pada interval waktu ini, guys. Bulan Januari 2022. Bisa kalian cek. Januari 2022 mana nih? 2022 ya. Januari 2022. Oke, kita perkecil intervalnya.
Januari 2022 ya. Januari 2022. Ini hapus saja dulu nih. Januari mana tuh? Nah, ini guys. Januari 2022. Nah, kan jatuh yang harga tertingginya di Januari 2022, sekitar intervalan ini Januari dia tembus 900 juta guys, 900 juta. Nah, antara akhir 2021 dan 2022. Nah, gitu cara kerjanya. Oke? Karena ya, baca aja penjelasannya nih. Nasdaq Composite adalah sebuah indeks pasar yang saham dan efek serupa yang terdaftar di pasar saham Nasdaq. Berarti bahwa indeks ini memiliki lebih dari 3000 komponen perusahaan guys. Maksudnya sih perusahaan ya. Indeks ini sangat diikuti di Amerika Serikat sebagai indikator kinerja saham perusahaan teknologi untuk pertumbuhannya. Nah, karena perusahaan Amerika Serikat dan non Amerika Serikat yang terdaftar di pasar Nasdaq, indeks ini tidak eksklusif guys. Artinya nggak menyeluruh. Karena nggak semua perusahaan teknologi itu terdaftar di Nasdaq Composite. Oke? Nah, jadi itu aja sih sebenarnya. Dan ini ngaruh sama kebijakan The Fed nantinya. Ujung-ujungnya pasti kebijakan The Fed. Istilahnya sih gue ibaratkan ya, selama gue belajar ekonomi itu The Fed itu adalah Tuhan dari sistem keuangan modern sekarang ini. Karena kenapa? Bukan Tuhan sih, tapi raja lebih tepatnya. Raja. Kenapa? Karena ya dia merajai segala sesuatu guys. Apapun kebijakannya pasti ngaruh sama keuangan seluruh dunia. Kita bisa ambil pelajaran di krisis moneter 2008, 98, tahun 98, tahun 2008. Itu semua karena kebijakan-kebijakan The Fed. Nah, yang 98 tuh paling parah. Dia cetak duit nggak pakai emas. Nah, itu sih bahaya kan. Makanya kalian rajin-rajin lah. Apalagi kalian investor besar, kalian punya duit banyak tuh, harus kalian awasin betul-betul tuh yang namanya The Fed. Karena kebijakannya tuh bakalan ngaruh ke seluruh sektor perekonomian global, terutama cryptocurrency. Karena kenapa? Untuk mengatasi inflasi, The Fed akan menaikkan suku bunga acuan. Gitu aja guys. Jadi kalau inflasi pasti mereka naikin suku bunga acuan untuk menutupi tingginya inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, inflasi di Amerika Serikat itu terjadi karena banyak hal guys, terutama yang dilakukan oleh pemerintahnya. Ngapain aja? Ya tentunya apalagi karena situasi perang begini, tentunya pemerintahnya itu pasti ngeluarin banyak duit. Karena yang paling mahal di dunia itu biayain perang guys. Triliunan tuh per hari dia habisin cuman buat perang doang. Karena ya nggak bisa dipungkiri juga situasi global serta kehausan akan kekuasaan itu terus merajalela. Dan seperti yang kita lihat sekarang, konflik antara Rusia Ukraina itu kan kompleks, hampir melibatkan semua pihak guys, terutama Amerika itu sebenarnya bukan perang Rusia dan Ukraina, tapi ini perang Rusia dan Amerika. Nah, Amerika kan punya sekutu, Rusia juga punya sekutu namanya Cina. Nah, Amerika pun sering berkonflik dengan Cina, baik dari segi perekonomian, karena perekonomian Cina itu suatu saat pasti akan mengalahkan Amerika Serikat.
Semua orang-orang ekonomi itu memprediksi bahwa perekonomian Cina itu akan melambung jauh di atas Amerika suatu saat nanti. Nggak tahu kapan. Tapi menurut prediksi-prediksi orang sih, kemungkinan 2025 itu perekonomian Cina itu udah jauh melambungi Amerika Serikat. Ya, itu diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan geopolitik dan geostrategisnya pun juga begitu. Nah, yang ngaruh juga tuh sebenarnya guys, minyak, gas alam, sumber daya. Itu yang menyebabkan krisis, sehingga menempatkan orang itu menempatkan perekonomian itu ke dalam situasi yang cukup krisis. Nah, itu aja guys. Nah, ini baru-baru lagi turun guys. Indeks kompositnya jadi 10.531. Tutup sebelumnya itu 542. Ini bakalan parah. Nah, tuh turun lagi. Bahkan sampai 33% loh. Ini parah guys. Parah banget. Oke, gue kira itu aja. Sekian dari gue. Sekian. Terima kasih dan support terus channel ini ya.